termasuk dengan kekerasan seksual secara verbal atau biasa dikenal dengan nama catcalling. Bagaimana seseorang itu memanggil dengan sebutan-sebutan yang tidak membuat korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel Jeng Sri Cahlan. Kali ini Jeng Sri akan menyajikan kegiatan workshop pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP Kemendikbudristek, di mana pelaksanaannya dilaksanakan di Hotel Grand Mercure, Bandung, Lembang. Selamat menyaksikan. Kegiatan dari kementerian lah kaitan dengan hubungan dan UKS, tapi di ujungnya ke rapat mutu. Terus dilihat dari sisi anggaran bahwa sekolah itu dasar penyusunan perencanaan anggaran atau RKAS itu dasarnya jelas harus berdasarkan rapot mutu yang disusun sekarang. Jadi semangat buat ibu ya. Ya, itu sekarang bicara anggaran, bicara rapot mutu. Bebas, saya undang orang yang positif HIV, biar lihat sendiri itu murid-murid gimana dampaknya, gitu. Jadi harus seperti itu, kadang-kadang harus konkret ibu. Mereka harus paham konsekuensinya secara konkret, gitu. Dan ini saya yakin sekolah perlu bekerja sama. Kesiapan dengan SKPD terkait, dinas sosial itu punya kerja sosial, mereka bersedia memberikan edukasi. DP3A punya UPT P2TP2 atau PTD-PPA, kaitannya dengan perempuan anak, mereka bersedia mengedukasi. Bahkan kepolisian gitu ya, mereka pun bersedia diundang untuk memberikan edukasi berkaitan dengan seperti ini. Bahkan kejaksaan saja mau ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi gitu. Jadi memang kita harus cari-cari peluang, kira-kira mana nih lembaga yang bisa dikulik-kulik, dicolek-colek untuk kita mintain tolong gitu. Jadi programnya ada, tapi programnya ini per SKPD biasanya Bu gitu. Kalau saya di Jakarta, jadi terbatas hanya di Jakarta. Muda atau sebagai generasi penerus bangsa berusaha untuk membuktikan melalui profil pelajar Pancasila untuk berkemerdekaan global dan berwawasan luas. Inilah awal kenapa kita semuanya diminta untuk berwawasan luas dan berkemerdekaan global, sehingga tidak berfokus kepada hanya satu sebut awalnya. Cakep. Jalan-jalan sama kakak gaya. Cakep. Jangan lupa dong literasi, gitu ya. Mari kita tuntaskan 3 dosa besar pendidikan dan saling bertoleransi. Berharap bisa didiskusikan di sini atau mungkin pandangan ibu seperti apa tentang saya sampaikan saja. Misalnya ada sekolah, dia statusnya umum. Kalau seperti Al-Azhar sudah jelas, statusnya SMP Islam sudah jelas ya. Nah yang ini yang saya sampaikan, sekolah pelatihannya umum, tapi mayoritas siswanya dengan agama tertentu. Saya nggak sebutkan nama agama ya, karena ini tentu bisa terjadi di agama apapun. Kemudian sekolah memberi kebijakan atau ada kebijakan sekolah, misalnya tentang seragam, penggunaan pakaian. Pada hari tertentu berpakaian yang agamanya mayoritas. Yang saya tanyakan menurut ibu atau mungkin teman-teman, apakah itu termasuk intoleransi? Karena saya tanyakan seperti yang tadi disampaikan, masalah intoleransi sensitif, ya. Makanya pandangan ibu seperti apa yang saya sampaikan ini? Mohon izin, kalau tadi ini kedua belah narasumber ya, Masya Allah luar biasa. Kalau tadi yang disampaikan tentang perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, saya mau melakukan review
apakah yang pemikiran saya ini benar atau tidak gitu ya. Jadi saya pikir 3 kata ini menjadi satu kesamaan, hanya nanti sudut pandangnya berbeda. Kalau kekerasan seksual itu ada juga faktor perundungan, tetapi terkait dengan jenis kelamin. Kayak tadi itu Mas Yasa kan ada perundungannya awalnya, tapi ternyata itu masuk di dalam kekerasan seksual karena terkait dengan jenis kelamin. Intoleransi itu juga adanya ketidaksiapan kita menerima perbedaan, lalunya juga bisa keperundungan, tetapi lebih kepada perbedaan karena syarat, begitu ya Bu. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa setuju ini masuk ke dalam kurikulum supaya lebih jelas, dan kita tahu bahwa terutama kekerasan seksual ini harus ada semacam sosialisasi lebih awal ke orang tua, ke sekolah dari mulai PAUD, TK. Seberluaskan, diimbaskan ke berbagai komunitas Bapak Ibu untuk nanti semua produk dari USPK ada di sini. Bapak Ibu bisa di YouTube, di Facebook, di TikTok dan seterusnya. Nah ini nanti biasanya tiap 2 minggu ada yang baru-baru. Nah kita melakukan evaluasi. Kalau untuk jenjang SMP dari sebanyak 72% peserta didik mengetahui konten USPK melalui YouTube. Jadi YouTube itu lebih dominan. Cuma kalau tahun lalu Bapak Ibu itu kita masih umum saja. Tahun ini kita akan berjenjang usia. Jadi ketika anak SMP, nah kalau kita bicara kampanye sebenarnya ada 2, below the line dan above the line. Nah kalau ini kita akan cek tapi kalau Bapak Ibu pernah datang dulu, sehingga dia nanti yang menjadi champion-championnya di kabupaten kotanya turun ke kecamatan mengajak. Kalau nggak terlalu lama Bapak Ibu itu kalau itu intervensi terlalu. Nah untuk itu kita akhiri dengan satu video. Mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu bagi yang belum pernah melihat program tersebut. Kira-kira semacam apa? Apakah itu jenis batagor, somai, atau lain-lain? Nah, itu ini nanti Bapak Ibu. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Tidak usah lama-lama, kita saksikan video berikut. Kenapa bisa kita mulai dengan yang pertama, simplikasi. Apa itu simplikasi? Simplikasi itu dikatakan dengan bentuk format. Kenapa ini penting? Coba kita lihat. Ini adalah gambar apa Bapak Ibu? Rumah. Kalau kemudian saya kita pada saat kita melakukan tugas yang sederhana, kata kuncinya simplikasi. Kalau sudah simplikasi, apa yang kita lakukan? Hanya tahu ya untuk yang kebulan. Baik, kita lihat ke sana. Pilih dan pilih. Contoh Bapak Ibu seperti ini. Ini gambar apa Bapak Ibu? Itu gambar apa? Yang sebelah kiri. Yang kedua, sama seperti simplikasi tadi. Simplikasi adalah menyederhanakan bentuk dari yang menjadi sederhana. Kalau perspektif, kenapa ini penting? Karena kalau kita bicara relasi, kita perspektifnya harus luas. Kita bicara tentang masalah aslinya seperti ini Bapak Ibu. Konsep dasar relasi sebab akibat. Kalau kita bicara output itu di dimensi mana Bapak Ibu? Dimensi A. Dimensi apa lagi? B. Kalau masalahnya dari dimensinya, indikatornya sendiri. Bisa dari A3.1, A3.2, A3.4 dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin sudah hafal A3.1 itu apa gitu ya. Kalau dari proses ada yang temui tatkala kita diskusi tentang sebab akibat, tentang masalah dan akar masalah atau masalah akar masalah saya. Sejauh mana Bapak Ibu mau dalam membicarakan tentang akar masalah. Baik, kita dalam indikator. Contohnya ini, D1. D1 itu adalah tentang kualitas pembelajaran rendah yang disebabkan oleh suasana pembelajaran yang
kondusif, dukungan aktif, afektif dan aktivasi boleh diambil untuk jadi pemecahan masalah. Itu yang kita tawarkan sebagai obat generiknya. Tetapi Bapak dan Ibu, obat generik itu belum tentu cocok satu dengan yang lain. Kita punya sekolah dari Sabang sampai Merauke. Mungkin yang di Jakarta Jawa Barat bisa yang D4.2 pelatihan kesejahteraan psikologis guru atau kemudian pelatihan dukungan teman sebaya untuk roots, untuk perundungan misalnya gitu ya, atau pelatihan disiplin positif untuk guru supaya tidak menerapkan peraturan dengan kaku, hanya memberikan hukuman tapi tidak memberikan reward misalnya gitu ya, atau mungkin workshop untuk perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual, namanya child safety club. Berarti kan pelatihan guru dan kepala sekolah terkait isu toleransi merah itu adalah akar masalahnya. Jadi akar masalahnya adalah ya dukungan tersebut seringkali didasari alasan pragmatis dan cenderung bersifat fisik, ya kan? Nah, maka ada pelatihan guru dan kepala sekolah terkait isu intoleransi, keberagaman, kebinekaan dan inklusivitas. Ini IHT ya Bu ya? IHT ya Bu ya? IHT ya Bu ya? Jadi IHT apa? Tentang apa Bu? Nah ini kan keberagaman, kebinekaan dan inklusivitas. Ini seperti namanya indikasi masyarakat terima ya sama yang masalah itu kenapa ini kamu ya ini Pak ya D8 ya D81 dan D83 ya Pak ya. Nah itu yang jadi akar masalah kan? Betul. Benahi terserah mau generik apa mau jenium. Nah kebetulan saya ikut generik nih Pak nih. Kalau generik berarti nanti kita tinggal menambahkan yang titik-titiknya masukkan ke masalah kita. Betul. Tapi kalau jenium kita buat sendiri. Misalnya mengadakan pelatihan, mengadakan betul. workshop, Kemudian RKT-nya ini Pak. RKT-nya kita masukkan ini. Iya IHT ya. Siapa yang terlibat? Iya betul. Ini ada narasumbernya pengawas pembina nih. Ya terus yang terlibat siapa saja? Oh gitu ya. Kepala sekolah dan siswa. Siap. Misalnya gini ya Pak. Itu dari mana? Oh pesertanya ya Pak, disebut ya Pak. 8 dan 9 kan? Oke, sekarang kita masukkan di sini Bu. Kita masukkan ke sini, kita cek. Tadi kan D8-nya kan sudah kita olah nih. Kemudian D1 ternyata saya di sini merah Bu. Maaf, D1 kuning. D1 tadi ini. D1 kuning, berarti kita masukkan. Nah, di D1 ini ternyata ada manajemen kelas yang juga ini. Kita masukkan juga. Begitu Bu. Oke ya, kita masukkan juga. Langsung kita masukkan sini di D1. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start, and you're mad. Why don't you get a life and leave the blame behind? And I can't be without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start, and you're mad. Why don't you get a life and leave the blame behind? And I can't be without you. We made a plan. We didn't care. Was a mistake, but I never saw it right. We made a Ya siswa itu ada ya, dia beragam. Tapi kan kalau di daerah pada umumnya mayoritas Islam. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Salam. Yang pertama berkaitan dengan validitas realitas tesnya. Bapak dan Ibu, validitas dan realitas tes ini sudah tidak usah dilakukan lagi. Yang menyusun tim ahli dan itu tidak melibatkan hanya 1 atau 2 orang, ratusan orang Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Dan ini sudah